apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Amin. Kita membahas berkisar di Injil Matius, Injil dari Sang Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Matius pasal 5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang 48. Tentu kita tidak membaca semuanya, nanti dibaca sedikit saja. Yesus dan hukum Taurat, ayat 17 saja. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus katakan bahwa dia tidak datang untuk merombak atau meniadakan hukum Taurat atau membuat satu hukum Taurat yang baru. Tidak. Dia datang untuk menyempurnakan hukum Taurat, menggenapinya. Kita tidak akan mampu melakukan hukum Taurat yang begitu suci, begitu luar biasa, yang begitu sempurna. Karena kita udah ada dalam dosa. Dan waktu kita terima Yesus, Roh Kudus penuhi kita, di dalam hati ini kita dimampukan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, menurut Yesus dalam ayat 17 sampai ayat 48 ini, ada 5 ilustrasi yang saya dapat di sini yang Yesus buat agar kita bisa mengerti maksud dan tujuan hukum Taurat ini. Yang pertama, Matius 5 ayat 22. Membunuh adalah salah, tetapi kebencian sehingga memungkinkan orang melakukan pembunuhan tetap sama dengan membunuh. Matius 5 ayat 22. Yang kedua, perbuatan zina juga salah. Berbuat salah, tetapi memandang dengan penuh nafsu atau keinginan untuk berzina itu juga sama-sama salah. Matius 5 ayat 28. Yang ketiga, hubungan pernikahan harus permanen. Matius 5 ayat 32. Ya, dan Matius 19 ayat 8. Karena ketegaran hatimu, maka Musa memberi surat untuk sebenarnya Musa saking ketegaran hati manusia, jadi mereka boleh bilang boleh berzina. Sebenarnya tidak. Allah membenci perceraian. Ya, jadi hubungan pernikahan harus permanen. Matius 5 ayat yang ke-32. Yang keempat, dilarang keras bersumpah palsu. Yang sekarang lagi viral di mana-mana, hoax, berbohong, itu dianggap biasa aja. Sesungguhnya masing-masing orang harus jujur dalam perkataan dan perbuatannya. Amin. Sehingga dapat dipercaya. Matius 5 ayat 36 dan 37. Jika ya katakan ya, jika tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dan yang kelima, hukum mengasihi menjadi kebalikan dari hukum mata ganti mata dan sama dengan hukum Taurat. Khususnya belajar dan terus belajar mengasihi musuh kita. Matius 5 ayat 39 sampai 46. Haleluya. Berbahagialah orang yang melakukan firman Allah. Karena Tuhan Yesus katakan di ayat-ayat selanjutnya dari Matius pasal 5 ayat 17, 18, 19, 20, sampai 21 itu bahwa siapa yang meniadakan satu titik atau iota dari hukum Taurat itu, dia akan berurusan dengan Tuhan. Keras sekali Tuhan katakan. Jadi hidup dalam Yesus kita dimampukan. Amin. Yang setia dan yang benar hanyalah Yesus. Yang layak kita sembah hanyalah Yesus. Yang patut ditinggikan hanyalah Yesus. Yesus Raja segala raja. Yang setia dan yang benar hanyalah Yesus. Yang layak kita sembah hanyalah Yesus. Yang patut ditinggikan hanyalah Yesus. Yesus Raja segala raja.